aktivis dakwah, dan semua yang menjunjung tinggi syariat Islam. Perlu disadari bahwa perjuangan untuk tegaknya agama Allah tidak hanya berlangsung di mimbar, di panggung-panggung, di lapangan, atau di forum-forum umum lainnya. Justru medan perjuangan yang sangat esensial itu ada di keluarga kita. Setuju? Setuju? Kenapa demikian? Karena perintah Allah ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian dari neraka. Itu dakwah dimulai di diri dan keluarga. Tidak boleh kemudian ayat ini menghalangi untuk mendakwahi orang lain. Ya orang mana penting awak seorang anak anak incu. Akhirnya nggak peduli kepada orang lain. Nggak boleh. Karena ayatnya adalah ukhrijat linnas. Kita ini dihadirkan untuk seluruh manusia. Tetapi juga hadirin sekalian, sama adilnya, jangan sampai para dai ideologis fokus dakwah keluar, lupa mendakwahi anak istri. Jelas. Bicara tentang ideologis, tapi rumah tangganya tidak romantis. Akhirnya apa? Garing, hadirin. Di luar panas, bawa ke rumah, bicara politik, ngetek ya sirah. Jangan sampai seperti itu. Hadirin sekalian, rumah tangga adalah madrasah pertama di mana akidah ditanamkan, sakofah ditanamkan, mafahim ditanamkan, maqayis standarisasi benar salah ditanamkan, akhlak juga ditanamkan di rumah. Awalnya di rumah. Dulu zaman Nabi itu hadirin sekalian nggak ada pesantren, adanya sufah, ya, nggak ada perguruan tinggi, adanya sufah. Sufah juga jumlahnya sangat terbatas, Masjid Nabawi sempit. Tapi pertanyaannya, dari mana lahir para sahabat-sahabat yang tadinya bedawi, sahabat-sahabat yang tadinya jahiliyah, tapi kemudian menjadi manusia-manusia berkaliber dunia, kehebatannya, kecerdasannya, kejujurannya, keberaniannya, mental juangnya, dari mana? Lembaga pendidikannya? Jawabannya adalah dari rumah para sahabat. Takbir. Sallu ala Muhammad. Bagi kita harus dipahami bahwa rumah adalah benteng ideologi yang akan melindungi anggota keluarga dari semua ideologi menyimpang. Di dunia ada berapa ideologi? 3. 1 ideologi Islam, 2 ideologi kapitalis, 3 ideologi komunis. Nah, kapitalis dan komunis kita tekuk, kita apa? Jangan dibuang di tong sampah, bisa nggak nyokot di daur ulang. Hancurkan, tegakkan ideologi Islam. Takbir. Itu di rumah hadirin. Lalu kemudian rumah juga harus kita fahami sebagai sumber kekuatan dakwah yang menjadi fondasi kuat bagi perjuangan untuk izzatil Islam wal muslimin. Namun realitas yang hari ini banyak kita jumpai hadirin sekalian, ternyata ada banyak orang yang gagah berbicara tentang syariah di luar, namun rapuh mengelola keluarga. Lain di dia, tapi di dia kita muhasabah, ya. Tegas dalam membela prinsip agama di forum, namun lemah dalam membangun kedamaian di dalam rumah. Ramah ketika dakwah di luar, tapi dingin dengan anak dan istrinya.
sopan santun kepada orang ketika berdakwah, tapi tidak ada sopan santun dan kelembutan dengan anak dan istrinya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kemarin di Garut saya sampaikan ini, di belakang ibu-ibu takbir, Allahu Akbar semua. Terus sebelah sononya ada yang nyaut, terus Pak Ustaz, terus hajar saya seru. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urgensi rumah tangga ideologis adalah dengan ayat tadi, surat At-Tahrim ayat 6. Jika rumah tangga tidak dibangun dengan landasan ideologi dan keharmonisan, maka akan terjadi kerentanan berbahaya. Satu, anak-anak akan mudah terpengaruh oleh ideologi dan budaya di luar Islam. Betul? Jelas? Yang kedua, istri juga akan cenderung mengikuti standar kehidupan yang dianut oleh budaya di luar Islam. Lalu kemudian suami juga akan kehilangan arah kepemimpinan karena tidak memiliki landasan prinsip yang jelas dalam rumah tangga. Ngeri hadirin sekalian, ini untuk bapak-bapak ya. Ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdaruhum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, di antara anak-anak dan istri kalian nanti di akhirat akan ada yang menghujat, menjadi musuh kalian. Fahdaruhum, maka waspadai mereka. Artinya apa? Perhatikan mereka, sayangi mereka, didik mereka, ajari mereka, nafkahi mereka, beri motivasi mereka. Artinya harus banyak waktu luang untuk mereka, hadirin sekalian. Jangan sampai abai dengan mereka, ngajarin orang tapi tidak ngajarin anak istri, mendidik orang tapi tidak mendidik anak istri, sehingga orang lain soleh tapi anak istrinya nggak kenal agama. Kata Allah, inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdaruhum waspada. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu sebagai partner dari suaminya bisa ingatkan ini ketika dirasa ada kelalaian, ada hak-hak yang diterlantarkan. Betul? Lalu kemudian ada hadis Bapak Ibu, hadis Nabi berbunyi begini, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah ada seorang hamba yang oleh Allah di pundaknya diberi amanah memimpin. Ini bisa memimpin negara, bisa pimpinan di level provinsi, termasuk juga pimpinan di rumah tangga. Kita ini semua sudah dapat amanah menjadi pemimpin. Yang dipimpin adalah keluarga, dalam hal ini anak dan istri. Yamutu yauma yamut, kata Nabi, orang ini kemudian mati. Wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, sedang dalam rangka menipu rakyatnya, menterlantarkan rakyatnya, membinasakan rakyatnya, tidak mendidik, tidak mengurus, tidak memperhatikan rakyatnya. Apa kata Nabi? Illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah mengharamkan darinya surga. Jalma anu teu peduli ke anak jeung istri, Bapak Ibu, itu bisa kena ku hadis ini. Ternyata kalimatnya ma min abdin pakai isim nakiro. Hamba manapun yastar'ihillahu ra'iyah, yang oleh Allah diberikan amanat mengurus rakyat, karena ini bersifat umum, maka termasuk juga dalam ini berlaku untuk kepala rumah tangga.
Jangan sampai suatu ketika nanti kita mati, Bapak Ibu, anak dan istri terlantar, dididik, dinafkahan, dicontohan hade, didampingi, tidak diajarkan, tidak mendapatkan haknya pendampingan dan kasih sayang. Akhirnya mereka menyimpang. Hadirin ingat, yang akan ditarik oleh Allah ke neraka sampai diharamkan ke surga siapa? Siapa? Kepala rumah tangga. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di pesantren itu kitab Al-Barjanji dibaca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Ya, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, sebagai imamul anbiya, sebagai abdulul makhlukat, nabi di rumah tangganya ternyata meladeni kebutuhannya sendiri. Bahkan disebutkan menjahit pakaiannya yang sobek sendiri. Betul? Jelas? Sendalnya yang putus Rasulullah itu disambungkan kembali. Padahal kalau tinggal panggil para sahabat pasti berebut. Betul? Ini artinya apa, hadirin sekalian? Rasulullah tinggi derajatnya, tapi hatinya senantiasa tawadu, syadidal haya'i wat tawaddu, syadidal haya'i wat tawaddu, yakhsifu na'lahu. Luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka di banyak riwayat sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering kali bantu istrinya masak, bersih-bersih rumah. Karena istri bukan pembantu, istri bukan budak, betul? Istri adalah partner kehidupan. Laki-laki tanpa ada istri, ada banyak hal yang dia tidak mampu. Jelas? Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ideologis tidak berarti kaku. Ketegasan dalam prinsip agama dapat berjalan seiring dengan kehangatan dan bersikap. Ada satu hadis Nabi mengatakan begini. Kata Nabi ini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang terbaik yang memperlakukan keluarga. Takbir. Ada lagi Nabi bilang, tidak ada laki-laki yang menghinakan istrinya kecuali ketahui laki-laki itu adalah laki-laki yang hina. Tidak ada seorang suami, seorang laki-laki memuliakan istrinya kecuali ketahuilah bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia di sisi Allah. Ingat hadirin, jangan disorientasi ya. Kita memuliakan orang tapi enggak memuliakan istri kita, memuji orang tapi kita tidak pernah memberikan pujian kepada keluarga kita. Jelas Bapak Ibu, bahasa mah kudu meuli Pak. Ya, kalaulah dulu ketika awal berumah tangga kita sudah diberikan pemahaman litaskunu ilaiha, rumah tangga itu supaya bahagia, supaya tenang, dengan modal dari Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Itu jangan lapuk dimakan waktu, jangan lapuk tertelan masa, maka berumah tanggalah dengan visi misi sakinah selamanya, cinta, mawaddah warahmah selamanya, menikah untuk romantis sepanjang masa. Takbir.
Setuju? Setuju? Tutur katanya yang bagus, ya, wajahnya yang ceria, sikapnya yang lembut, langkahnya yang bijaksana. Bijaksana itu bukan mengalah, ya, tapi mengerti kadar, mengerti kemampuan, memberi kesempatan dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pejuang tidak berarti kehilangan cinta. Semangat dakwah di luar tidak boleh membuat kita melupakan tanggung jawab terhadap keluarga di dalam rumah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini, ya, bagaimana untuk mewujudkan rumah tangga yang romantis, yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semua diambil dari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membangun komunikasi yang bagus. Karena rumah tangga itu konon katanya Bapak Ibu, itu sebagian besarnya adalah ngobrol. Ya, ngobrol dengan istri. Nggak usah yang dinas-dinas terus, yang santai gitu ya. Bicara yang ringan-ringan, nanti bicara yang politis, yang berat, hadirin sekalian. Saya juga membiasakan itu, hadirin sekalian. Kemarin bahkan malam Jumat saya ngobrol sama istri itu sampai jam 1 malam. Ya lewat jam 1 mah kudu dicaritakeun lah ya. Segala daya ngobrol enak banget dari sekalian ya. Begitu saling mengerti ya. Terus berikan perhatian. Enggak usah perhatian tuh, enggak usah istimewa. Ditawaran beli mobil, mau mobil apa yang enggak usah selalu begitu. Neng ngabasa yuk, ya nyeblak yuk, ya. Ajak juga keluar rumah istri itu, apalagi sekitar Banjar, Ciamis, Tasik, Pasir, tempat wisata. Artinya apa hadirin sekalian? Bersyukur banget. Banyak sawah punya orang, ya, kebun, batur, arah rendah. Ajak istri kita jalan-jalan. Jangan biarkan istri kita ya Allah nguyok. Jadi tua ning dapur, tua ning pawon, tua ning rumah. Laras jalan-jalan. Ya berapa bulan sekali ada uang ya healing lah. Jangan bawa anak. Ganggu mereka khusus ya. Saya ngomong begini Pak Ibu, malu nih kalau saya nggak mempraktekkan ini karena di antara yang hadir ini Ikhwan Awat ada santri saya. Mereka tahu bagaimana saya dengan istri. Jadi kalau saya ngomong hanya teori nggak dipraktikkan, saya malu sama mereka. Saya jalan-jalan hadirin sekalian. Insyaallah ya 2 bulan, 3 bulan sekali tidur di villa. Ngevaluasi deui ya, muhasabah deui, tanya ke istri, Neng, bagaimana selama ini kau jadi istriku? Karena aku tidak tahu kekuranganku sebagai suami kecuali oleh engkau sebagai istriku. Tanya. Nanti istrinya juga bilang, ya papa, ya abi, begitu juga aku sama. Bagaimana perasaan abi punya istri aku, ya. Apa yang kurang orang lain tidak akan tahu kecuali abi sebagai suamiku. Ngobrol hadirin sadayana ya, sambil ningali sawah batur teh. Begitu hadirin sekalian. Itu uang yang dikeluarkan untuk hal-hal begitu hadirin, itu dinilai ibadah.
dinilai ibadah. Ngomong lembut, sapan, santun, nafkah untuk keluarga itu kan ibadah semua, betul? Termasuk pahalanya besar. Nah, oleh karena itu maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu kemudian menjadikan rumah sebagai pusat ilmu, sebagai penutup. Peradaban Islam yang kokoh tidak akan terbentuk jika tidak didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor dukungan keluarga yang kuat. Sepakat dengan ini? Shallu ala Muhammad. Oleh karena itu maka jangan pernah abaikan posisi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kenapa Ustaz dari tadi bicaranya ke suami terus, nyedekin suami terus? Kenapa enggak juga menuntut kepada perempuan? Hadirin, posisinya laki-laki adalah qawwam, imam. Makmum itu insya Allah bergantung imamnya, betul. Rakyat itu bergantung pemimpinnya. Jadi karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwamnya adalah laki-laki, maka saya banyak menyerukan ini kepada kaum laki-laki. Insya Allah kalau perempuan itu, hadirin sekalian, asal kita laki-lakinya bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik, disertai dengan akhlak, dengan kesabaran dan ketelatenan, termasuk plus di dalam memberikan contoh, mereka itu mudah. Jelas ya? Oleh karena itu maka kuatkan landasan ideologinya dengan akidah Islam, hidupkan unsur-unsur untuk menghidupkan suasana yang harmonis dan romantis dalam rumah tangga. Ya, kalau sibuk di rumah, di luar rumah, begitu ke rumah handphone matikan, kumpul ngariung Pak jeung anak istri. Tatap anak itu dengan cinta, tatap istri dengan cinta. Jangan sampai kia Pak, anak istri nggak kebagian waktu, suaminya sibuk di luar, yang kerja, ya, gawe, begitu sudah ke rumah tidur langsung. Ada melek ke tidur, nyoh handphone, sampai budak tiga jebur tekannya hoan. Kan sungguh terlalu, hadirin sekalian. Seakan-akan istri tidak berharga, seakan-akan anak-anak tidak berharga, hadirin sekalian. Rasulullah tidur rumah main itu dengan istrinya, dengan Ibu Aisyah lomba lari, hadirin sekalian. Maka sangat beruntunglah ya seorang istri yang punya suami senang ngajak ngobrol, senang jalan-jalan, cerita. Alangkah bahagianya anak yang punya orang tua sesibuk dan sedinas, sepenting apapun di masyarakat, tapi ketika di rumah Masya Allah bisa main bola dengan anaknya, bisa lari-larian dengan anaknya. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang bapak yang nggak ngerti, sok sibuk Pak, pulang kerja duduk lihat TV begini, anaknya nggak ganggu, ditiupin ganggu. Oh, ya Allah ya Rabb ya Karim. Ingat Pak, apa yang kita contohkan hari ini akan ditiru oleh anak kita. Saya punya anak laki-laki usianya 9 tahun jalan. Hari ini Pak, dia kalau mau keluar rumah selalu ngajak salaman dan minta dipeluk dan dicium. Kenapa? Karena dia melihat ibu bapaknya melakukan itu. Siapa ibu bapaknya? Jadi alhamdulillah Pak, anak nggak pakai diajarin. Ini santri-santri saya ada beberapa orang. Anak saya yang laki-laki itu umurnya 9 tahun jalan, itu Pak mempraktikkan, dia mau main ala kadar deket aja, cuma sekitar ujung sana tuh atau seberang jalan itu, dia salaman dulu dan minta dipeluk dan dicium. Kenapa? Sekali lagi, karena dia melihat itu yang dipraktekkan oleh saya sebagai bapaknya. Keluar rumah salaman, yang cium tangan istri saya, tapi yang meluknya saya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium jidat. Itu yang hari ini anak saya
Kapan-kapan coba hadirin sekalian. Jadi itu yang ingin saya katakan. Apa yang dipraktekkan oleh kita itu akan diteruskan oleh anak-anak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa dihaturkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi istilahnya begini Pak ya, jadilah rumah tangga yang ideologis dan romantis. Lengkap sudah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Janganlah tipe rumah tangga yang kedua, tidak ideologis, tidak romantis, tersesat jeung awet rajat. Atau yang ketiga Pak, cuma romantis doang tapi tidak ideologis, tersesat seperti rumah tangganya orang-orang yang jauh dari agama. Kita ingin meraih dua-duanya sekaligus. Dan apakah itu bisa? Bisa. Mudah apa sulit? Mudah. Kalau yang kita ikuti, yang kita idolakan, yang kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang sulit. Yang sulit adalah kita memulainya, mengawalinya. Kita mempraktekkan, meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, pasti mudah. Tidak ada yang sulit, apalagi mustahil. Enggak. Nah, Bapak Ibu, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.